Sao Chen, ucap Sisi merasakan kelahiran Ji-yun, dan berteriak. Tidak apa-apa, awan iblis itu tidak akan menyakitimu sama sekali, kamu hanya terus menyerap energi dari Vena Suci dan menerobos ranah penguasa. Kemudian, konsolidasikan basis kultivasi dan jadilah penguasa tertinggi. Ucap Qin Chen berteriak dengan keras, meminumnya secara langsung, seolah-olah itu menginspirasi. Chen Sisi segera duduk bersila di udara, dengan ekspresi serius, menghadap ke langit, mengumpulkan kekuatan dan bersiap untuk bertarung. Setelah setengah batang dupa, ketika Chen Sisi memadatkan kekuatan di tubuhnya secara ekstrim, Ji-yun benar-benar mulai menjadi kaya, cahaya sihir hitam tebal mengalir seperti lautan besar, dan banyak prajurit dan jenderal sihir berevolusi di dalamnya membombardir Chen Sisi. Momentum awan perampokan iblis ini sedikit lebih lemah dari Qin Chen sebelumnya, tetapi juga sangat kuat. Chen Sisi memasuki tempat suci melalui Abyssal Demon Avenue, dan malapetaka yang dideritanya jauh lebih buruk daripada Tuan rata-rata. Petir cahaya ajaib itu bisa membunuh master biasa dengan setiap pukulan. Jika mereka digantikan oleh Wei Shiking dan yang lainnya, sama sekali tidak mungkin untuk melawan. Qin Chen menyaksikan Sisi di langit menghadapi Demon Light Thunder. Petir cahaya ajaib yang menakutkan membombardir tubuh Sisi, dan segera membelah tubuh Sisi, jubahnya berserakan dan menjadi lebih ambigu. Qin Chen tidak bergerak. Selama Sisi tidak menghadapi bahaya hidup dan mati, dia tidak akan bergerak. Hanya setelah dia selamat dari guntur, dia bisa mendapatkan lebih banyak wawasan. Selain itu, Sisi telah mengalami guntur cahaya ajaibnya sebelumnya, seharusnya tidak jatuh begitu mudah. Benar saja, Sisi menggertakkan giginya, dan seluruh tubuh Abyssal Demon Avenue berlari, tetapi dia masih bisa mempertahankan ketenangannya. Menghadapi Demon Light Thunder, dia menunjukkan banyak cahaya musim semi, dan di bawah Demon Light Thunder, dia tetap mempertahankan penampilan yang sempurna. Tidak mungkin, di depan pria yang dicintainya, bagaimana dia bisa menunjukkan rasa malu. Sisi berlama-lama di sekitar cahaya ajaib, menelan kekuatan pembuluh darah suci, dan pada saat yang sama menghadapi cahaya ajaib dan guntur. Ki iblis dan perampokan guntur Qin Chen tidak bisa terlalu lemah. Tonikan langit, teriak Qin Chen. Setelah Chen Sisi sedikit tidak dapat bertahan, Qin Chen akan memasuki udara yang memenuhi langit, dan tubuh Sisi akan segera dimurnikan. Dengan dukungan Qin Chen, tidak peduli seberapa ganasnya kesengsaraan guntur, itu tidak akan dapat membahayakan asalnya. 3 jam telah berlalu, di atas asal di dalam tubuh Sisi, cahaya dao besar mulai muncul, dan mulai berubah menjadi asal suci. Dalam cahaya guntur, kekuatan di tubuh Sisi meningkat dengan cepat, dan napas 9 orang suci surgawi kuno tingkat tinggi semua mengalir ke tubuh Sisi, dengan keras, dan akhirnya, pelangi ilahi meledak dari mata Sisi, dan mendominasi nafas keluar dari tubuhnya. Kesengsaraan guntur iblis di langit juga menemukan bahwa Sisi tidak bisa membantu tetapi perlahan menghilang. Sisi melewati alam surga, dan seluruh tubuh Saint Yuan diringkas menjadi kekuatan hegemonik. Senyum muncul di wajahnya, mata yang cerah bersinar menjadi lebih menarik dan cerah. Sao Chen, apakah aku cantik? Ucap Chen Sisi. Pakaian compang camping Sisi jatuh dari langit, dan tubuhnya penuh dengan cahaya ilahi. Dalam cahaya ilahi itu, ada lebih banyak cahaya sihir gelap yang berkedip. Kombinasi keduanya, seperti kombinasi iblis dan malaikat, tidak ada bandingannya. Sisi, apakah kamu baik-baik saja? Ucap Qin Chen memeluk Sisi dengan tergesa-gesa, dan tiba-tiba tubuh lembut berbaring di lengan Qin Chen, sangat lembut, kenyal. Seolah-olah tanpa tulang. Jika ada pria yang melihat Sisi pada saat ini, dia pasti akan terpesona oleh Chen Sisi. Pesona ini, temperamen suci, cukup untuk membuat pria manapun menjadi gila. Qin Chen hendak menurunkan Sisi, tetapi Sisi tiba-tiba bergumam pelan dan menjadi lebih lemah, seolah-olah dia tidak bisa berdiri. Dia berbaring di lengan Qin Chen, meringkuk dengan kulit putihnya, tangannya melilit Qin Chen. Lehernya dihembuskan seperti biru. Wajah Qin Chen menjadi bermartabat. Penampilan halus Sisi terlalu aneh, tapi itu tidak benar. Dia merasakan tubuh Sisi. Tubuh Sisi mengandung kekuatan hegemonik yang menakjubkan.
Tidak ada tanda-tanda kelemahan sama sekali. Sisi, ada apa denganmu? Apa ada yang tidak nyaman? Ucap Qin Chen menjadi gugup. Kamu, berpikir dengan cemas, tidak bisa berkata-kata, dia hanya ingin berbaring di pelukan Qin Chen dan bertingkah seperti bayi, dan kayu ini sebenarnya tidak mengerti sama sekali. Saya baik-baik saja, jawab Chen Sisi. Melihat kegugupan Qin Chen, Sisi dengan enggan bangkit lagi, dan buru-buru berdiri, cincin penyimpanan menyala, dia mengenakan jubah baru untuk menutupi cahaya musim semi yang bocor. Tidak apa-apa, itu sangat membuatku takut. Ucap Qin Chen menghela nafas lega, dia pikir sesuatu terjadi pada Sisi ketika dia menerobos. Apa yang bisa saya lakukan, Sao Chen, apakah kamu menyukai saya seperti ini? Atau apakah kamu menyukai saya dengan cara lain? Ketika kata-kata Sisi jatuh, napas suci di tubuhnya memudar, matanya langsung menjadi gelap, dan cahaya ajaib melonjak ke seluruh tubuhnya, dari peri suci ke penyihir jahat, jalan setan yang menakutkan sudah cukup untuk mengejutkan penguasa ras iblis. Tiba-tiba, Sisi seperti orang yang berbeda. Dia memandang Qin Chen sambil tersenyum, dan berkata, atau, apakah Anda lebih suka saya daripada penampilan lain? Ketika suara itu jatuh, temperamen Sisi berubah lagi, menjadi menawan, tatapan malu-malu di matanya, pesona seluruh tubuhnya, bahkan pikiran Dao Qin Chen sedikit berfluktuasi, dan dia akan jatuh ke dalamnya. Hei, gadis ini hanyalah seorang penyihir. Tidak peduli apa temperamenmu, aku menyukainya. Ucap Qin Chen tersenyum tak berdaya. Aku suka semuanya, ucap Sisi berkata dengan cahaya terang di matanya, dan berkata sambil tersenyum, nah, apakah ini bagus? Ketika aku bersamamu di masa depan, apa yang kamu suka akan menjadi seperti apa aku nantinya. Qin Chen terdiam. Melihat penampilan Qin Chen yang terdiam, Sisi tidak bisa menahan tawa. Dia hanya berpikir bahwa Qin Chen sangat lucu. Tentu saja, jika Qin Chen ingin dia mengubah temperamennya, dia akan sangat senang dan memenuhi semua persyaratan Qin Chen. Sisi pada saat ini sangat suci, dan tidak mungkin bagi siapapun untuk melihat bahwa dia sebenarnya adalah master dari kultivasi jalur iblis. Qin Chen benar-benar santai, dan kemudian datang ke mayat iblis kuno, siap untuk mengumpulkan mayat iblis kuno. Meskipun mayat iblis kuno ini telah mati selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi setelah bertahun-tahun diberi makan, aura pada tubuhnya masih sangat menakutkan. Mayat iblis ini, dengan wajah dan taring biru, terbaring di sini seperti dewa iblis, dan aura jahat yang sangat kejam terpancar dari tubuhnya. Selain itu, dia memiliki aura segel yang kuat di tubuhnya. Berikan padaku, ucap Qin Chen berteriak dan bersiap untuk memasukkan mayat iblis kuno ini ke dalam cakram giok alam semesta. Meskipun dia tidak tahu mengapa Dewa Shenzhou ingin merebut mayat iblis ini, dia percaya bahwa dia akan dapat menemukannya suatu saat. Namun, wajah Qin berubah ketika dia hendak mendesak cakram giok alam semesta, karena mayat iblis kuno tidak dapat dikumpulkan. Di dalam mayat iblis kuno ini, ada aura yang mencengangkan, bahkan setelah kematian, itu bisa menahan konsumsi harta ruang angkasa. Apa asal-usul mayat iblis kuno ini? Pikir Qin Chen, tetapi dia tidak khawatir. Sebagai gantinya, dia sekali lagi menelan tubuh mayat iblis kuno ini. Kali ini, ketika Qin Chen mendesak cakram giok, dia juga mendesak pohon iblis 10.000 alam di cakram giok. Pohon iblis 10.000 alam tiba-tiba mengeluarkan tentakel hitam pekat, dan menyelimuti mayat iblis kuno. Saat berikutnya, mayat iblis kuno sudah ditarik ke dalam cakram giok alam semesta, dan gua itu segera kosong. Qin Chen menghela nafas lega. Seperti yang diharapkan, pohon iblis 10.000 alam sangat kuat, harta paling berharga dari ras iblis, yang mampu menekan semua kekuatan ras iblis. Pergi, mari kita lihat lagi, apakah ada harta karun di gua iblis ini. Ucap Qin Chen mengguncang sosoknya, bersama dengan Chen Sisi menyapu ke kedalaman gua iblis. Sangat disayangkan bahwa di gua ini, tidak ada lagi monster, atau fena roh jahat, hanya ada beberapa batasan yang rusak. Ayo pergi, jangan biarkan Dewa Zhao pergi.
Setelah menyapu gua iblis, Qin Chen dan Chen Sisi berdiri, dan Qin Chen menghitung bahwa nafas Dewa Zhao segera muncul dalam persepsinya. Qin Chen terkejut dan mengerutkan kening. Tempat di mana Dewa Zhao pergi bukanlah di kedalaman dunia iblis, tetapi pergi ke pinggiran dunia iblis. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia ingin melarikan diri ke sini? Ini mustahil, pikir Qin Chen menggelengkan kepalanya. Karakter seperti pemimpin Shen Zhao tidak akan pernah mundur karena hal sepele seperti itu. Dia percaya bahwa keinginan terbesar lawan sekarang adalah untuk memulihkan kekuatan, dan kedua, untuk bunuh diri dan mendapatkan kembali mayatnya. Tidak peduli apa yang dilakukan lawan, itu pasti melayani untuk dua tujuan ini. Qin Chen dan Sisi bergandengan tangan dan segera menyapu ke arah pinggiran dunia iblis. Saya tidak tahu berapa lama, aura dunia iblis menjadi semakin lemah, seolah-olah telah mencapai ujung dunia iblis. Di bagian lain dari dunia iblis, ada tempat percobaan yang luas, di mana roh-roh jahat begitu kuat dan roh suci tetap hidup, itu adalah tempat pengalaman. Manusia di mana reruntuhan dan harta berada. Lalu apakah Dewa Shen Zhao kembali ke tanah pengalaman manusia ini? Pikir Qin Chen bahkan lebih penasaran kali ini. Pihak lain datang ke sini dengan tujuan mutlak. Dan ketika Qin Chen dan Sisi dengan hati-hati mengikuti Shen Zhao Shengzi, tiba-tiba garis hitam menembus kehampaan. Di persimpangan dunia iblis ini dan tanah percobaan umat manusia, gunung suci yang bersinar berdiri di sini, dan di puncak gunung suci, bentuk Dewa Shen Zhao muncul. Dan gunung suci kuno ini juga sangat terkenal di tempat pencobaan di surga. Itu dikenal sebagai gunung penjaga ras manusia. Ini berisi batasan dan prestise yang tak terbatas. Karena setelah melewati gunung suci kuno ini, semua orang akan memasuki ruang lingkup dunia iblis dan akan bertemu dengan para master top dari ras lain seperti ras iblis dan ras monster. Dan di gunung pelindung ini, ada batasan yang ditinggalkan oleh kekuatan besar ras manusia purba. Setelah master ras manusia dalam bahaya, mereka dapat melarikan diri ke dalamnya. Setiap master di dunia iblis tidak bisa membobolnya. Sekali masuk, selama umat manusia tidak bisa dirasakan nafasnya akan diselimuti oleh larangan di gunung penjaga, dicekik di tempat. Pada saat ini, di gunung pelindung ini, banyak talenta top telah berkumpul, semuanya luar biasa, dan mereka yang bisa datang ke sini adalah yang terbaik di alam utama. Master puncak, dan orang biasa tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini. Hah, ahli lain ada di sini. Orang ini sebenarnya datang dari arah dunia iblis. Tiba-tiba, semua orang melihat aliran cahaya meledak dari alam iblis, dan itu jatuh di gunung pelindung dengan keras, dan aura Shen Yuan yang menakjubkan membubung ke langit, membentuk visi yang luar biasa. Siapa orang ini datang dari arah alam iblis? Apakah itu master top dari ranah mana? Shen Zhao Shengzi, orang ini adalah putra Shen Zhao, dari wilayah yang relatif terpencil. Shen Zhao Shengzi, sepertinya aku pernah mendengar nama orang ini, tapi apakah itu dia? Suara kaget bergema, dan penampilan Shengzi Shen Zhao segera menarik perhatian banyak ahli yang hadir. Sosok Shen Zhao Shengzi bergetar, dan begitu dia turun ke gunung penjaga ini, dia melihat cahaya dari gunung, menembus ribuan mil yang tak terhitung jumlahnya, dan penganiayaan membuat iblis tidak berani mendekat, dan dia tampak sangat puas. Dia melangkah keluar dalam satu langkah dan datang ke tempat terbuka di puncak gunung pelindung. Di puncak gunung pelindung, ada ruang terbuka yang sangat megah. Di ruang terbuka, ada banyak master, masing-masing dengan momentum luar biasa, menempati posisi. Begitu Shengzi Shen Zhao jatuh, dia meluncur langsung ke inti ruang terbuka. Shen Zhao Shengzi adalah putra suci tertinggi dari Shen Zhao Jiao. Namun, saya mendengar bahwa prefektur Anda seharusnya relatif lemah di alam surga timur. Anda berani pergi langsung ke tempat inti. Apakah kamu tidak mengerti apa itu superioritas dan inferioritas? Sesosok tiba-tiba menghentikan Shen Zhao Shengzi, dengan seringai di sudut mulutnya, dan berkata dengan jijik. Napas teror orang ini jelas juga seorang Master Overlord, mengenakan jubah biru langit, dengan rambut biru langit, sangat elegan dan dalam, di antara gerakan, memberi orang bahaya yang kuat.
Banyak orang kuat di sekitar menunjukkan tampilan yang tampan. Kecuali beberapa orang kuat terbaik yang telah lama terkenal. Kamu menghalangi jalanku. Menyingkirlah dari jalanku. Mata Shen Zhao Shengzi acuh tak acuh, dia bahkan tidak saling memandang, dan berkata dengan dingin. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Ucap wajah orang yang mengenakan jubah biru langit mengubah wajahnya. Benda seperti semut merajalela di depanku. Saya beri Anda waktu untuk bernapas. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Ucap Shen Zhao Shengzi berkata dengan ringan. Hahaha. Pria berjubah biru tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ke langit. Penyesalan, orang yang harus menyesalinya adalah kamu. Karena kamu ingin mati, maka kursi ini akan memenuhinya. Ingat, orang yang mengalahkanmu adalah dari istana Guang Yuetian Hengyang. Fei Leng, Guang Yuetian saya 2 kali lebih kuat dari yang Anda minta pada Hantian, dan kursi saya Fei Leng adalah yang ketiga di Guang Yuetian. Ketiga, mata semua orang menyipit. Guang Yuetian juga merupakan rumah Tuhan suci di alam surga timur. Ada lebih dari 20 kekuatan Holy Lord. Dalam hal kekuatan, itu memang jauh lebih kuat daripada Wen Hantian di mana Shen Zhao Jiao berada. Guang Yuetian menempati urutan ketiga, seperti Wen Hantian. Tempat itu, sangat mungkin menjadi Tian Jiao teratas peringkat pertama. Meskipun Shengzi Shen Zhao memiliki ketenaran di Wen Hantian, dia juga mendengar Wen Hantian, dan mendengarnya di beberapa daerah sekitarnya, tetapi dibandingkan dengan Guang Yuetian, Wen Hantian memang agak terlalu lemah. Guang Yuetian ketiga, apakah itu kuat? Ucap Shen Zhao Shengzi mengangkat kepalanya dan berdengung. Sinar cahaya melintas di matanya, yang membuat hati Fei Leng tercekik. Dia merasa kedinginan di sekujur tubuh, sesuatu yang dilihat oleh binatang purba. Merasa ingin berbalik dan lari. Namun, dia dengan cepat mengusir perasaan ini dari benaknya. Dia hanya merasa wajahnya kusam dan kesal. Huff, kamu bertanya bahwa murid Hantian adalah bajingan, yang arogan dari Guang Yuetianku datang kepadamu untuk bertanya pada Hantian, bukan yang terkuat. Ucap Fei Leng penuh dengan penghinaan. Gila? Benar-benar gila. Tetapi ketika itu jatuh ke telinga orang lain di lapangan, itu tidak terasa gila, tetapi merasa itu seharusnya. Cakrawala yang berbeda secara alami memiliki tingkat kepercayaan diri yang berbeda, seperti di benua Tianwu, orang-orang dari tanah 100 dinasti datang ke tanah 5 kerajaan, secara alami dengan keunggulan. Itu sangat konyol, ucap Shen Zhao Shengzi mencibir, tubuhnya bergerak, dan tangan kanannya tiba-tiba terangkat. Apakah kamu ingin melakukannya? Karena kamu mencari kematian, maka kursi ini akan membuatmu sempurna. Sosok Fei Leng bergerak, dan yang terakhir datang lebih dulu, dan dia bergegas menuju putra Shen Zhao. Dia tidak peduli jika ada orang lain di sekitar, hanya satu pukulan-pukulan, ada simbol jalan Samardi. Wajah tinju, memancarkan cahaya yang bisa menghancurkan segalanya. Tiba-tiba, master lain di sekitar dengan cepat mundur. Begitu kekuatan pukulan ini lepas kendali, kekuatan penghancurnya terlalu menakutkan. Mereka semua ingin menyaksikan keseruannya, tetapi mereka tidak ingin terlibat dalam konflik semacam ini. Shen Zhao Shengzi menggelengkan kepalanya, dan ketidakpedulian melintas di kedalaman matanya, dan dia mengeluarkan jari, tindakan sederhana, tetapi tampaknya menekan dunia. Berani meremehkanku, ucap Fei Leng meraung, simbol jalan di wajah tinju juga lebih jelas merusak. Shen Zhao Shengzi masih tanpa ekspresi, menyapanya dengan jari. Pertama kali keduanya saling berhadapan, jari dan tinju sebenarnya tidak saling bersentuhan secara langsung. Mereka dipisahkan oleh setidaknya 3 kaki. Jalan dan kekuatan kedua belah pihak telah mengalami tabrakan sengit, dan kemudian mengalami stagnasi. Gelombang kekuatan dan aturan yang menakutkan dicurahkan, mendorong ke segala arah. Kemudian semua orang melihat bahwa cahaya jari yang ditembus Shen Zhao Shengzi ke seluruh dunia, tiba-tiba meledakkan kekuatan tinju Fei Leng ini, meninggalkan lubang darah di tinjunya. Udara jari meledak dari wajah tinju Fei Leng, dan kemudian menembus keluar dari punggungnya. Seluruh orang menjerit dan jatuh ke tanah, darah mengalir, mengejutkan. Dengan satu jari,
Ahli peringkat ketiga Guang Yuetian Fei Leng jatuh langsung ke tanah, terluka parah, dan kejang-kejang. Tiba-tiba semburan dingin terdengar di lapangan. Dengan satu gerakan, dia mengalahkan Tian Jiao peringkat ketiga Guang Yuetian, dan bertanya pada Han Tian kapan dia begitu kuat. Tidak heran jika putra Gatsou ini sangat sombong dan arogan. Sampah Guang Yuetian, hanya ini, juga merajalela di depan kursi ini, konyol. Ucap Shen Zhao Shengzi menarik jarinya, mendengus dingin, tenang, bahkan tanpa melihat Fei Leng yang terbaring di tanah, berbalik dan berjalan menuju tempat inti. Sial, sial, beraninya kau memandang rendah aku seperti ini. Ucap Fei Leng berbaring di tanah, ekspresinya berubah, kepala birunya penuh semangat, dan amarahnya semakin gila. Dia membubung ke langit, aura biru tercium dari matanya, naik terus-menerus, berubah menjadi sabit biru.